Siasa yang berjudul Implementasi Prinsip-prinsip Negara Hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah pada Negara Hukum di Indonesia. Oke, langsung saja. Fikih yaitu hukum Islam mencakup berbagai kehidupan manusia, baik dalam hubungan antara manusia maupun hubungan dengan Tuhan. Dalam hubungan dengan sesama manusia, fikih antara lain meliputi bidang fikih munakahat atau pernikahan, fikih mawaris, kewarisan, fikih muamalah, keperdataan, fikih muamalah kepidanaan, dan fikih siasah yaitu ketatanegaraan. Dibanding bidang-bidang fikih lainnya, fikih siasat tampaknya belum begitu bermasyarakat di Indonesia, baik sebagai ilmu maupun sebagai bahan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada dua aspek penting yang akan disoroti dalam penulisan, yaitu prinsip-prinsip negara hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi serta implementasinya pada negara hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui di dalam negara Republik Indonesia yang menjadi dasar kehidupan hukumnya adalah Pancasila, baik yang ditugaskan dalam pembukuan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan. Bahkan lebih dari itu, setiap tata tertib hukum yang dibuat haruslah berdasarkan atas dan ditujukan untuk merealisir hukum Tuhan. Hal inilah sebagai konsekuensi logis daripada sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila yang secara yuridis mengikat kepada rakyat dan pemerintahan untuk mengamalkannya. Sebagaimana telah dijelaskan tadi ya, bahwa dalam nomor kasih Islam prinsip musyawarah itu merupakan suatu prinsip yang sangat penting. Setiap orang yang turut dalam suatu permusyawaratan harus diperlakukan secara adil, memiliki kedudukan sama dan kebebasan penuh. Prinsip keadilan telah ditransformasi ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melalui sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam makna yang lebih luas, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kecuali menekankan kepada faktor keadilan, menunjukkan pula pada harkat dan derajat manusia yang keberadaban tinggi. Dengan sila kedua itu pula tercermin suatu sikap yang tegas bangsa Indonesia, yaitu anti penjajahan. Karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dengan demikian, sila kedua tersebut bersifat nasional ya. Di dalamnya terkandung nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Dilihat dari sudut hukum, maka implementasi sila kedua dari Pancasila itu di negara Republik Indonesia tiada lain adalah implementasi salah satu prinsip dasar dari negara hukum. Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan. Bisa dimengerti? Dan misalnya ya, apabila terjadi pelanggaran terhadap kepentingan atau hak seseorang, maka orang yang bersangkutan tidak boleh bertindak sendiri atau main hakim sendiri untuk memperoleh haknya kembali. Kecuali itu para penegak hukum memainkan peran yang besar pula dalam mengimplementasikan prinsip keadilan itu menjadi suatu kenyataan yang konkret dalam kehidupan masyarakat di negara Republik Indonesia. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal yang tadi sudah dijelaskan. Implementasi prinsip keadilan di negara Republik Indonesia bukan hanya dalam bidang kekuasaan yudikatif, tetapi juga dalam bidang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Di negara Republik Indonesia, setiap warga bebas untuk menganut atau memeluk suatu agama yang ia yakini kebenarannya. Di negara hukum Pancasila, kebebasan beragama mengandung makna yang positif. Karena itu, paham ateis dan paham-paham lain yang mengikat Tuhan seperti komunisme tidak memperoleh tempat karena bertentangan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dengan bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai suatu bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Seperti telah dibicarakan bahwa sila pertama yang Maha Esa, ketuhanannya Maha Esa, dilihat dari sudut Islam dapat dipandang identik dengan ajaran tauhid yang merupakan inti ajaran Islam. Maka implementasi sila pertama itu di negara Republik Indonesia diwujudkan melalui pendidikan agama yang diwajibkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selain itu, dengan kehadiran Departemen Agama sebagai salah satu lembaga eksekutif Republik Indonesia dan Peradilan Agama sebagai satu lembaga yudikatif rakyat Indonesia. Tentang pengadilan agama, pemerintah rakyat Indonesia telah mengundangkan suatu undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama. Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa dan prinsip menegakkan keadilan di negara Republik Indonesia sebagai suatu hukum Pancasila benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana yang dicita-citakan dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang 1945, Pasal 28 Undang-Undang 1945, selaras dengan Pasal 29 Pernyataan Umum yang intinya tentang kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagaimana yang telah dialami di negara-negara Barat, maka salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya dengan baik implementasi prinsip-prinsip negara hukum ialah kemajuan ekonomi dan teknologi. Tingkat kehidupan yang relatif tinggi merupakan faktor yang sangat mendukung implementasi prinsip-prinsip negara hukum di negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Karena itu, apabila negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat telah mencapai suatu tahapan yang relatif baik dalam implementasi prinsip-prinsip negara hukum dalam makna sebagaimana yang dicita-citakan, maka bagi negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, implementasi prinsip-prinsip negara hukum akan berkembang, yaitu akan berkembang terus jalan dengan perkembangan dan pertumbuhan dalam bidang ekonomi dan teknologi. Sebagaimana diketahui pada saat ini dan pada saat yang akan datang, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan nasional dan segala bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.